Oke, kita lanjutkan dengan kuliah kita. Saat ini saya akan berbicara mengenai integral atas lengkungan. Sebelum kita berbicara mengenai integral fungsi bernilai kompleks, kita ingin melihatnya dahulu integral fungsi real ya. Jadi integral fungsi real itu kan ini daerah AB begitu. Kemudian fungsinya ya dalam hal ini katakanlah dia di atas semua. Kemudian sebetulnya kan gagasannya melihat luas daerah ini dulu, menghitungnya luas daerah. Kemudian kan caranya adalah dibagi-bagi begitu ya, dibagi-bagi. Seharusnya ini sangat dekat, tapi kalau sangat dekat nanti terlalu kecil. Nah, kita ingin menghitung luas daerah ini sebetulnya ya. Ya, jadi kalau luas daerah ini ya luas daerah secara keseluruhan, tapi kalau kemudian kita potong nilainya itu kan masih tetap berubah. Nah, kalau kita bekerja pada integral Riemann, kita cukup ambil satu titik di sini, TI bar sembarang gitu. Nilainya di sini, kemudian nilai fungsi. Nilai fungsi sepanjang daerah ini kita anggap konstan sebesar ini ya. Jadi kalau kita lihat itu adalah G TI bar kali lebarnya ini ya, lebarnya ini kan delta T gitu ya, delta T yang pada dasarnya adalah TI min 1 ya. Ini untuk satu, kemudian masih banyak lagi di sini, di sini, di sini. Oleh karena itu kita sigmakan I dari 1 sampai N, kemudian kita ambil limitnya N menuju tak hingga. Nah, ini yang kalau limit ini ada, maka kita tulis dalam bentuk integral GT dt gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa jika G kontinu, maka integral tersebut ada ya, atau limit tersebut ada, integral tersebut ada. Nah, karena kita nanti berbicara mengenai fungsi yang analitik, tentunya kontinu, oleh karena itu kita tidak terlalu khawatir tentang kontinu ini. Jadi kita selalu anggap bahwa nanti fungsinya itu adalah kontinu. Nah, sekarang kalau kita punya f dari AB ke kompleks, ya. Nah, dalam hal ini karena satu variabel ya, t-nya, jadi ini bukan fungsi kompleks yang biasa kita ini adalah fungsi satu variabel. Kita gunakan t itu adalah ada ut plus ivt. Nah, nanti kita akan belajar arti integral AB ft dt itu adalah integral AB dari ut dt plus I integral AB vt dt. Ya. Nah, kita akan bekerja dari F dari U itu adalah domain ya, atau daerah di bilangan kompleks ya. Jadi kita tahu kalau ini U gitu, U subset C, kita punya fungsi kompleks F gitu. Nah, kemudian di sini ada suatu lengkungan. Ya, lengkungan gamma T misalkan. Gamma T itu mulai dari AB ke situ. Ya. Jadi sebagai contoh waktu itu gamma T adalah EI theta. EIT ya. Jadi dia hanya lingkaran satuan begitu yang bergerak mulai dari 0 sampai 2pi. Jadi itulah domainnya. Jadi kalau kita lihat nanti V gamma T itu ya, bisa kita pandang sebagai fungsi.
Jadi kalau ini saya tulis sebagai GT, itu adalah G itu adalah fungsi dari daerah definisi AB ke nilainya C yang ini. Ya, jadi kalau kita lihat T di sini connect petakan ke sana, kemudian oleh F dipetakan ke C yang di sini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini situasinya sekarang sudah seperti slide sebelumnya. Ya, jadi kita nanti akan melakukan integral dari Fz dz sepanjang lengkungan gamma t, gamma gitu aja ya, tanpa t ya mungkin ya. Gamma itu adalah sama saja dengan integral dari gt dt dari A sampai B begitu. Yang pada dasarnya adalah nanti kalau kita lihat ya, kita lihat itu adalah saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti. Sekarang kita punya fungsi f didefinisikan dari U ke C, dengan U itu adalah domain di kompleks ya. Jadi kalau kita lihat ini di daerah U, kemudian nilainya di C ya, seperti biasa begitu. Nah, kemudian kita akan punya lengkungan mulai dari AB ke sini, gamma T begitu. Ya, jadi seperti waktu itu misalkan gamma T itu E pangkat IT. Artinya gamma T itu suatu lingkaran berjari-jari satu dengan pusat di 0. Ya. Nah, kita nanti akan belajar mengenai integral Fz dz. Nah, seperti pada real ya, jadi seperti pada real, kalau ini adalah gamma, ya, maka sebetulnya yang kita bagi adalah daerah sini ya, tetapi akibatnya akan ada di sini ya. Jadi salah satu diantaranya adalah gamma TI min 1, misalnya kalau di sini ada titik TI min 1, kemudian berikutnya adalah TI ya, jadi gamma TI gitu. Nah, sebetulnya pendek tetapi saya gambar cukup panjang. Nah, ini nanti apa ya, seperti pada kompleks pada real ya, yaitu kita ambil satu titik sembarang gamma TI bar, tapi sekarang saat ini belum saya pilih ya, belum saya pilih. Ini adalah seperti tadi, limit n menuju tak hingga sigma I dari 1n, bentuknya persis seperti fungsi real, yaitu apa? FZTI bar kali delta Z gitu. Nah, delta Z itu apa? Delta Z itu adalah ya perbedaan ini. Ya, perbedaan antara ini dengan ini. Jadi dalam hal ini adalah GTI sini dikurangi gamma TI min 1 ya. Jadi nah, tetapi kita melihat bahwa ini dapat ditulis sebagai gamma aksen dari TI. Nah, ini yang saya pilih di sini kali delta T ya. Jadi menurut teorema nilai rata-rata ini bisa diganti dengan turunan ini dengan titik tertentu yang berada di antara dua titik ini. Nah, tadi belum dipilih, sekarang sudah ada di sini. Ya, jadi kalau kita tulis dalam bentuk real, hasilnya menjadi integral AB F Z T ya. Jadi mungkin gamma T gitu lebih pasnya. Biasanya ditulis saja langsung ZT. DZ turunannya ini gamma aksen TI bar, ini juga TI bar ya, kali delta T gitu.
Ya. Jadi secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi integral f z dz sepanjang lengkungan gamma itu adalah integral menjadi fungsi real, z-nya itu diganti dengan gamma t gitu. Ya, gamma t, gamma aksen t dt ya, gitu. Dan ini adalah fungsi real biasa yang bisa ditulis sebagai integral AB U gamma T gamma aksen T dt plus I integral AB V gamma T kali gamma aksen T dt, dan itu kurang kurung begini ya. Jadi ini fungsi real biasa semua yang bisa kita hitung. Nah, kalau kita menggunakan notasi real, gamma T itu kan bisa saya tulis sebagai gamma T, YT ya. Karena bilangan kompleks kan pasangan begitu ya. Jadi gamma aksen T itu adalah X aksen T, Y aksen T gitu. Nah, saya hanya ini saja yang ini serupa ya. Yaitu integral AB U gamma T. Nah, gamma aksen T itu adalah kalau kita tulis ya, itu adalah X aksen T plus I Y aksen T dt itu ya. Akan kita tulis sebagai kembali tanpa ini lengkungan gitu, gamma U ya kembali ke XY gitu kalau fungsi real, ini kali ini itu bisa ditulis dx ya kurung I dy gitu. Nah, kalau kita kombinasikan dengan ini hasilnya menjadi seperti apa? Ya, mungkin ini saya tunjukkan sedikit ya. Jadi integral secara keseluruhan, kalau kita tidak mau menulis sampai AB, ini tulis cukup gamma saja. Yang ini adalah tadi U dx plus I dy plus I integral V dx plus I dy ya. Nah, kalau dikumpul ini juga terhadap gamma, kalau dikumpulkan gamma U dx ini I dengan ini min1, jadi V dy plus I integral gamma U dy plus V dx ini ya kan. Oke, jadi ini nanti yang menghubungkan antara integral fungsi kompleks dengan fungsi real. Nah, sifat-sifat integral. Jadi kita tahu bahwa lengkungan itu mulai dari gamma T, dari T yang kecil sampai yang besar, kemudian dia punya arah ya. Nah, integral fz dz terhadap gamma itu artinya adalah terhadap arah dari lengkungan itu bergerak, dan itu sekarang bisa dibalik ya. Jadi saya punya lengkungan lain, sebetulnya lengkungan lain yang bergerak mulai dari sini sampai ke sini ya. Jadi dia bergeraknya begini. Nah, lengkungan lain ini yang kita sebut minus gamma ya. Jadi minus gamma itu katakanlah sekarang nanti pada saat T-nya sama dengan A, dia berada di sini ya. Sebagai contoh, minus gamma itu T itu adalah gamma dari
A plus B min T. Ya. Jadi Anda lihat pada saat T-nya sama dengan A, ya, hati-hati, ini minus gamma ini baru ya. Mungkin saya tulis sebagai gamma 1 saja. Gamma 1A itu ada di gamma B. Jadi lengkungan baru itu di sini mulainya. Kemudian kalau dia bergerak terus akan ke sini, ya, akan ke sini. Nah, kemudian pada saat gamma 2B dia akan berada di gamma A. Jadi sampai di sini. Ya, jadi ini lengkungan baru. Nah, dapat diduga bahwa kalau sekarang saya integralkan terhadap min gamma dari Fz dz, tentu ini nilainya akan berbalik, ya, minus dari gamma. Nah, buktinya ada di buku, ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail, tapi saya berikan dasar-dasarnya dulu. Contoh klasiknya adalah integral 1 min Z0 dz dengan gammanya itu adalah, kalau ini Z0, gammanya itu lingkaran gitu. Lingkaran yang berjari-jari R. Jadi gamma T sama dengan Z0 plus REIT, ya, dengan T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi. Jadi dia satu putaran penuh. Nah, kalau kita hitung, ya seperti tadi. Integral Z min Z0, ini Z-nya ya. Maka ini menjadi REIT. Nah, kemudian dz itu adalah gamma aksen T, dt gitu. Itu sama dengan RIEIT dt. Jadi RIEIT dt dari 0 sampai 2pi. Nah, ini bisa dicoret, tapi ada i-nya ya. Jadi tinggal 2pi. Gitu. Satu lagi contoh integral 1 Z min Z0 pangkat N gamma dz dengan gammanya seperti tadi. Yaitu ini Z0, kemudian ini lingkaran berjari-jari R. Jadi hasilnya adalah, jadi gamma T itu adalah Z0 plus REIT. Jadi dia sama dengan integral dari 0 sampai 2pi, ini Z-nya ya. Jadi 1 per REIT pangkat N. Kemudian dz itu seperti tadi ya. Dz itu adalah gamma aksen T dt, yaitu RIEIT dt. Nah, hasilnya adalah integral 0,2pi Rn min 1 min n ya, maaf, 1 min n ya, I T min n, tapi ditambah 1 itu IT begitu ya, dt, tapi masih ada i di depan sini. Ya, ini konstan, hanya ada ini. Jadi i 1 per i min n plus 1 ya. EITN plus IT dari 0 sampai 2pi. Nah, perhatikan bahwa karena ada muncul ini, n-nya tidak boleh 1. Ya, n-nya tidak boleh 1. Jadi kalau n-nya 1 sudah kita hitung yang lalu. Nah, kalau dia tidak 1, ini tidak 0. Integral dari 0 sampai 2pi kembali itu menjadi 0 gitu.